Kawasan Waduk Jati Gede berada di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebelum terkenang, ternyata Waduk Jati Gede merupakan wilayah yang memiliki peradaban kental dengan sejarah dan budaya. Peradaban kerajaan pertama Sumedang pun bertempat di kawasan Waduk Jati Gede, tepatnya di Kampung Muhara Dharma Raja. Peradaban budaya di kawasan Waduk Jati Gede juga dibuktikan dengan adanya ratusan situs dan makam keramat yang tersebar di sejumlah tempat, seperti di Wado, Dharma Raja, Jati Gede, Jatinunggal, dan Jisitu. Kini situs dan makam keramat ini sendiri sudah hilang tergenang air waduk. Selain kental dengan sejarah budaya, sejumlah tempat di kawasan Waduk Jati Gede kerap dikaitkan dengan tempat cerita yang menjadi mitos hingga kini. Cerita berbau mistik seperti adanya ular raksasa, pusat makhluk goib, dan cerita legenda lainnya hingga kini masih diingat masyarakat Sumedang dan luar daerah. Tak terkecuali seperti yang banyak diceritakan oleh sesepuh dulu, ternyata di kawasan Waduk Jati Gede juga ada sejumlah tempat yang menjadi tempat pesugihan. Budayawan dan pemerhati spiritual yang bernama Aki Wangsa mengakui adanya praktek pesugihan di beberapa tempat yang sekarang tergenang Waduk Jati Gede memang benar adanya. Aki Wangsa menyebutkan dirinya sendiri pernah menyaksikan prosesi ritual pesugihan di salah satu tempat di seputar kawasan yang kini menjadi Waduk Jati Gede. Tempat pesugihan di wilayah Jati Gede ini berada di lembah sungai. Aki Wangsa menuturkan, pesugihan di lembah sungai di bekas kawasan Waduk Jati Gede rata-rata pesugihan jin ibrit atau ratu ular. Sepengetahuannya, orang yang mau menjalani pesugihan dengan ratu ular terlebih dulu mendatangi kuncen untuk mengetahui arahan dan caranya. Kemudian setelah sepakat dengan berbagai syarat dan cara, pelaku pesugihan melakukan ritual khusus. Dalam ritualnya itu, pelaku menyiapkan sesajen berupa kembang dan kemenyan. Prosesi ritual yang paling utama harus siap menikahi ratu ular. Dan untuk menghadirkan ratu ular, itu merupakan tugas dari kuncen. Prosesinya layaknya pernikahan manusia, karena ratu ular juga menjelma menjadi seperti manusia cantik, tutur Aki Wangsa. Lantas apakah saja syarat dari pesugihan dengan ratu ular? Aki Wangsa melanjutkan, pesugihan dengan ratu ular di wilayah itu tidak harus memberikan tumbal jiwa manusia. Hanya bagi pelaku pesugihan setiap malam Jumat harus berada di kamar khusus untuk melayani ratu ular. Dalam kacamata pelaku pesugihan dan orang yang bisa melihat wujud goib, ratu ular itu begitu cantik mempesona, seperti ratu-ratu zaman kerajaan yang bermahkota. Tambah lagi syaratnya, yaitu pelaku pesugihan tidak boleh selingkuh dengan wanita lain selain istri sahnya. Kalau coba-coba bermain dengan wanita lain, maka sang pelaku pesugihan akan mendapatkan musibah. Sebagaimana diceritakan oleh beberapa orang yang telah melakukan pesugihan dengan ratu ular. Datangnya uang yang membuat para pelaku kaya terjadi dengan beberapa cara. Umumnya, pelaku pesugihan terhadap ratu ular melakukan usaha dengan cara berdagang. Para pelaku pesugihan ratu ular konon biasanya tidak langsung kaya secara mendadak. Ada waktu-waktu tertentu menuju menumpuknya pundi-pundi keuangan mereka. Aki Wangsa mengatakan, perihal pesugihan di wilayah kawasan Waduk Jati Gede hingga kini memang masih ada. Hanya saja sudah berpindah tempat. Dulu di lembah sungai, kini sedikit ke daratan, tutur si Aki Wangsa kala itu. Pada umumnya, masyarakat sekitar Jati Gede hanya segelintir orang yang mengetahui praktek pesugihan ini. Sebab pelaku pesugihan dengan ratu ular rata-rata merupakan orang dari luar Jati Gede.